Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rio. Buat yang belum kenal, di video kali ini kita akan membuat aplikasi CRUD sederhana pendataan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Sebelum membuat aplikasi sederhana tersebut, saya pertama akan menunjukkan tampilan dari aplikasi tersebut. Pertama kita buka NetBeans. Setelah NetBeans terbuka, jangan lupa untuk menghidupkan SAM. Setelah SAM terbuka, nyalakan Apache dan MySQL. Tunggu sampai berwarna hijau. Setelah berwarna hijau, mari kita coba aplikasi tersebut. Ya, ini dia aplikasinya. Aplikasi yang saya buat di sini dia memiliki 3 tampilan menu. Pertama ada live data. Live data di sini saya menggunakan API dari Kawal Corona. Untuk dapat menjalankan request dari API tersebut, kita harus terkoneksi ke internet. Di sini saya sudah terkoneksi ke internet. Setelah teman-teman terkoneksi ke internet, mari kita coba menu pertama, yaitu live data. Kita tunggu request ke API-nya. Ya, seperti ini respon yang ditampilkan dari request yang kita minta. Selain live data, ada juga menu kelola data. Di menu kelola data ini kita bisa menambahkan, mengubah, atau menghapus dan mereset data yang ada dalam tabel ini. Sebagai contoh, saya akan menambahkan seberapa. Misalkan kasusnya di sini saya pilih positif, jumlahnya 20. Lalu saya tambahkan, berhasil ditambahkan. Teman-teman dapat melihat di sini sudah ada data baru. Jika saya ingin mengubahnya dari positif menjadi ODP, kita klik datanya, lalu kita ganti kasus menjadi ODP, lalu kita ubah. Berhasil. Dan kita juga dapat menghapus. Kita pilih, kita hapus. Ya, dia berhasil menghapus. Dan kita dapat mereset kembali fieldnya. Selain kelola data, kita juga bisa memprint data. Di print data sini saya membuatnya. Sebelum di print, kita bisa memilih kasus yang ingin di print. Semisal kita pilih positif, kita pilih positif lalu kita print. Maka di dalam laporannya akan keluar daftar kelurahan, kecamatan, dan kabupaten yang positif COVID-19 dan jumlah dari masing-masing kelurahan, kecamatan, kabupaten tersebut. Selain positif, kita bisa mencetak kategori yang lain, semisal OTG, lalu kita print. Maka kasusnya yang keluar adalah OTG. Selain per kategori, kita juga dapat mencetak semua data. Kita klik di bagian cetak semua data, kita print. Maka semua data yang masuk ke dalam database akan keluar di laporan. Seperti itu aplikasi yang akan kita buat. Sebelum membuat aplikasinya, pertama saya akan menunjukkan kepada teman-teman tabel yang ada di dalam database. Di sini saya mempunyai 4 tabel. Tabel pertama adalah kabupaten, kedua kasus, yang ketiga kecamatan, yang keempat kelurahan, dan yang kelima orang underscore baru. Untuk tabel orang baru, di sini saya sudah mengisi beberapa data dari contoh yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman. Field di dalam
tabel orang baru, ada ID yang merupakan primary key-nya, lalu ada kasus ID yang merupakan foreign key, lalu ada kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan jumlah. Selain di tabel orang baru, saya akan menunjukkan tabel kasus. Di dalam tabel kasus terdapat field ID yang merupakan primary key dan nama. Untuk tabel kasus dan orang baru, nanti saya akan menggabungkan atau join tabel dari kedua tabel tersebut, yaitu kasus dan orang baru, agar nanti ketika dicetak di dalam laporannya di bagian kasus tidak menunjukkan angka seperti 1, 4, 2, dan 3, tapi menunjukkan kasus apa yang ada dalam kelurahan, kecamatan, kabupaten tersebut. Baik, setelah menunjukkan rancangan tabel dan aplikasi yang akan kita buat nanti, sekarang mari kita mulai membuat aplikasinya. Pertama, kita klik new project, lalu kita tulis project, ya. Setelah itu jangan lupa tentang create main class-nya, lalu finish. Setelah sudah terbuat projectnya, pertama jangan lupa kita buat untuk kelas koneksinya. Kita namakan saja kelas koneksi. Ya, kelas koneksi di sini saya akan copy dari project saya sebelumnya. Lalu oke. Jangan lupa kita untuk memasukkan library MySQL-nya. Kita pilih MySQL JDBC driver. Kita add, dan juga jangan lupa untuk library Jasper report untuk laporan nanti. Untuk penjelasan mengenai kelas koneksi ini, teman-teman boleh menonton atau mengecek video saya sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan tiap baris dari kode kelas koneksi ini. Setelah kelas koneksi terbuat, kita akan membuat tampilan atau form. Untuk membuat form, teman-teman boleh mencek lagi video saya sebelumnya. Sini tampilannya saya akan memakai tampilan yang tadi saya tunjukkan pada teman-teman. Saya boleh copy saja.
Ya, setelah copy, di sini ada salah. Oh iya, jangan lupa untuk memparsing data dari API dalam bentuk JSON. Di sini saya akan menambahkan sebuah library baru. Kita add jar folder, lalu kita tambahkan library JSON untuk dapat membaca data dari API ke dalam bentuk JSON. Untuk link downloadnya, saya akan simpan di kolom deskripsi. Kita tambahkan. Setelah itu, tidak ada error lagi. Setelah tidak ada error, selanjutnya mari kita buat tampilan atau laporan datanya. Kita pergi ke project, klik kanan di package-nya, new report wizard. Setelah itu pilih layout yang diinginkan, kita next, namakan filenya import data, lalu next. Setelah itu kita tulis query SQL-nya. Di sini saya akan menggabungkan tabel kasus dan tabel orang baru. Pertama, select tabel kasus, kita ambil namanya, dan tabel orang baru kita ambil semua. From tabel kasus, join dengan tabel orang baru, on, kita kunci primary di tabel kasus to ID, dan foreign key di tabel orang baru kasus _ID. Setelah itu kita next. Setelah berhasil, maka akan muncul field yang ada di dalam tabel yang telah kita join atau gabung. Kita masukkan kelurahan, kecamatan, kabupaten, nama di sini adalah nama kasus, dan jumlah. Lalu kita next lagi, dan finish. Setelah itu akan keluar, dan kita bisa melihat previewnya dari data yang akan dicetak. Tunggu ya, kira-kira seperti ini laporan dari seluruh data yang akan kita buat. Tapi di sini saya ingin membuat sebelum laporannya dicetak, user atau pemakai harus memilih laporan mana atau kasus mana yang ingin dicetak. Untuk membuatnya, kita pergi ke report inspector, kita pilih ke parameter, kita klik kanan di sini, add parameter. Ya, sudah ada parameter baru. Kita ganti nama, misalkan kita ganti dengan kategori underscore kasus, lalu OK. Setelah itu, setelah kita menambahkan parameter baru, kita klik kanan lagi di bagian designer, kita edit query dan tambahkan query baru. Query barunya adalah where orang underscore baru, kita ambil kasus, ID-nya sama dengan parameter yang tadi kita buat.
kategori underscore kasus. Jika benar, maka akan keluar. Setelah menambahkan baris SQL baru, klik OK. Kita bisa melihat previewnya. Kita klik tombol preview. Yap, sebelum user ingin mencetak, dia harus memilih kategori apa. Misalnya dia ingin kategori 4 untuk positif, lalu OK. Tunggu, maka yang keluar di sini atau di luar laporan hanya yang memiliki kasus positif. Baik, setelah mencetak laporan per kategori, sekarang saya akan membuat cetak data untuk mencetak seluruh kasus yang ada di kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Kita pergi kembali ke project, klik di package-nya, klik kanan, kita pilih new report wizard. Kita pilih tampilan, saya pakai kembali tampilan yang sama, klik, kita next, kita namakan report all, lalu next. Untuk query SQL-nya sama seperti sebelumnya, jadi select kasus nama, koma, orang baru, kita ambil semua, from kasus join orang baru on kasus underscore ID sama dengan orang baru tik kasus underscore ID. Oh maaf, ini kasus ambil ID-nya, jadi titik. Setelah itu next, ya benar. Kalau benar maka keluar fieldnya. Kita pilih kembali kelurahan, kecamatan, kabupaten, ambil nama dan jumlahnya. Ya, setelah itu kita next lagi, next dan finish. Kita tunggu, kita lihat lagi previewnya. Maka di sini dapat mencetak seluruh kasus yang terdaftar berdasarkan semua kategori. Setelah membuat tampilannya, kita kembali ke form yang menangani saat tombolnya ditekan. Desain formnya seperti ini, teman-teman boleh mengikuti atau teman-teman boleh membuat sendiri tampilannya. Kita ke sini, kita ke tombol untuk print per kategori, tadi namanya report data, lalu yang di bawah sini report all. Ini kita copy saja package-nya, lalu kita simpan. Jangan lupa untuk simpan. Yap, sudah. Coba kita tes. Teman-teman boleh menekan tombol shift dan F6. Tunggu. Yap, sudah. Coba kita pilih misalnya kategori ODP. Kita print data. Tunggu. Ya, teman-teman bisa lihat ini nama kasusnya ODP. Kalau saya print positif, nama kasusnya positif. Lalu kalau kita cetak semua data, ya, maka selanjutnya akan keluar. Dengan begini aplikasinya sudah selesai. Untuk aplikasi CRUD-nya, teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya. Situ saya sudah membuat CRUD sederhana untuk sebuah aplikasi. Dan CRUD di sini konsepnya sama seperti video sebelumnya. Ya, kita tinggal kembali ke main kelasnya. Kita panggil form yang akan dirun saat pertama kali program dijalankan. Kita klik new form menu dot set visible-nya true. Lalu kita save. Lalu kita run programnya. Teman-teman boleh tekan tombol F6. Yaps, di sini kita coba. Saya akan mengaktifkan internet agar kita dapat
mencoba live datanya. Untuk live datanya, saya akan menyimpan ke GitHub. Jadi, teman-teman boleh mencek source kodenya di sana. Kita coba klik tombol live data. Ya, sudah keluar. Setelah itu, kita coba untuk upload datanya. Kita tambah data baru. Ya, kita color kasus, kita tambahkan kasus yang ODP, namanya 20, tambah, berhasil ditambah, muncul baru. Sekarang kita coba ubah dari ODP menjadi positif. Kita ubah hasil, lalu kita hapus. Ya, berhasil. Kita reset. Setelah itu kita coba untuk print lagi. Oke, kasus positif, print. Ya, sudah jadi. Dan kita coba untuk print semua. Ya, sudah. Demikian aplikasinya telah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih.